benda-benda yang dapat digerakkan, di mana suara, musik, dan tarian sebagai media utamanya untuk mengekspresikan cita rasa dan karya seninya. Teater dalam artian luas adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan semua orang. Baiklah, saya akan membahas tentang drama dan sandiwara. Pertama itu drama. Istilah drama berasal dari bahasa Yunani yaitu dram atau dramoi yang berarti bertindak, berperilaku, atau berinteraksi. Nah, drama merupakan sebuah kisah kehidupan yang diceritakan di atas pentas dan dilihat oleh banyak orang atau penonton dalam media percakapan yang didasarkan oleh layar tanpa atau menggunakan musik, tarian maupun nyanyian. Yang kedua yaitu sandiwara. Sandiwara dengan drama itu hampir sama, yang membedakan itu pertunjukan teater pada zaman Jepang disebut dengan sandiwara. Kata sandiwara itu berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, yaitu sandi berarti samar-samar atau rahasia, sedangkan wara berarti pelajaran atau anjuran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membahas tentang tonil. Istilah tonil atau tonel sebagaimana telah disebutkan tidak lain dari kata sandiwara, pertunjukan, atau zaman teater penduduk Belanda. Tepatnya di tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, ketika muncul sebuah rombongan sandiwara yang bernama Darnella. Sekian dan terima kasih. Melanjutkan pembahasan dari teman saya akan menjelaskan jenis-jenis teater. Nah, dalam jenis-jenis teater ini memiliki beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah teater tradisional. Nah, teater tradisional merupakan satu bentuk teater yang sumber berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri dan masyarakat setempat. Nah, di sini teater ini dirasakan bahwa masyarakat ini adalah miliknya juga teater, karena ia merasakan bahwa teater ini adalah ragaman dari masyarakat sendiri. Dan dalam teater tradisional memiliki beberapa bagian juga. Yang pertama adalah teater rakyat. Teater rakyat merupakan teater rakyat juga terdiri dan lahir dari spontanitas dan dihayati dan berkembang sesuai masyarakatnya. Ya, ia ini berkembang bersama masyarakat. Semakin banyak masyarakatnya mempunyai akal dan semakin tinggi ilmunya, maka teater rakyat ini akan semakin berkembang juga. Nah, kedua adalah teater klasik. Teater klasik adalah teater yang memiliki dan seni yang sudah tingkat tinggi, baik itu seni dan coraknya. Di sini teater klasik ini sudah tingkat tinggi, baik itu coraknya maupun ragamnya. Dan ketiga atau terakhir adalah teater transisi. Nah, teater transisi adalah sandiwara Sriwan dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan kedua adalah sandiwara Sunda dari Jawa Barat, dan terakhir adalah sandiwara Betawi dari Sumatera Selatan dan Utara. Ya, mungkin hanya itu yang sempat saya bawakan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering disebut dengan teater modern, merupakan jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh teori-teori berat, terutama pada kaum terpelajar. Bahas tentang aspek-aspek teater. Teater dalam seni ini merupakan seni pertunjukan dengan media utamanya
manusia yang dibangun oleh beberapa pembentukannya, antara lain 1. Naskah atau lakon. Naskah atau lakon khususnya teater non tradisional dengan sang kreator sutradara atau pembaru drama dan teater, yakni mengolah secara saksama. B. Alur cerita. Alur cerita dalam bahasa Inggris yaitu field alur, yang berarti jalan cerita, garis cerita atau rangkaian cerita, dan dihubungkan dengan akibat hukum kausalitas. Selanjutnya setting. Setting adalah di mana terjadinya peristiwa, waktu dan tempat. Yang terakhir point of view. Suatu pengarang atau penulis yang disebut dengan point of view. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapakah itu pelaku seni. Jadi pelaku seni dalam teater adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan artistik untuk menciptakan sebuah karya teater. Jadi pelaku seni dalam teater itu ada sutradara, pemain, pemusik, penata pentas, dan pekerja panggung. Pentas, jadi pentas dapat diartikan sebagai tempat atau pertunjukan seni. Jadi membahas tentang pentas itu tidak terlepas dari penata pentas dan orang-orang yang terlibat dalam perwujudan pentas teater. Jadi seperti itu. Membahas tentang simbol teater. Pengertian simbol teater dalam teater seni termasuk seni teater yang dapat dipahami sebagai benda bentuk. Unsur teater mengandung nilai atau makna yang terdapat di dalamnya. Nilai dalam teater bersifat terindra melalui pendengaran atau penglihatan. Nilai estetis dan kreativitas teater. Dalam karya seni rupa, nilai adalah makna yang disampaikan melalui media atau sarana simbol. Nilai estetis adalah nilai yang berbentuk subjektif. Nilai estetis yang berbentuk subjektif artinya nilai yang tergantung pada orang-orang yang menilainya. Kreativitas teater. Kreativitas teater adalah kreativitas suatu